Shalom, salam sehat selalu, sahabat yang baik hati, sahabat yang selalu diberkati oleh Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memberkati, menyertai, memelihara hidup kami senantiasa. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk boleh dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 78 ayat 3 sampai 4. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Akan naung tabege jala nata naitaboto doho napina jojor niaka oputta tuhita. Dang porsoota tu anak nasida. Tu suddu nasika sogot bari tahonotta do akka puji-pujian ni Jehovah rodi haguguonna. Dohot halongangan akka nabi nahennai. Menceritakan segala perbuatan Tuhan kepada generasi berikutnya. Ada istilah jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Istilah ini mengajarkan kita untuk memetik banyak pelajaran berharga dari perjalanan para pendahulu kita dan apa yang baik yang perlu kita teruskan, mari dilakukan. Dan apa yang tidak baik yang menjadi pembelajaran berharga, mari jangan diulangi kembali sebab akan menimbulkan banyak dampak yang tidak baik. Sejarah atau apa yang dialami para pendahulu adalah penting untuk selalu diingat, tetapi bukan membuat kita tidak bisa move on dari sejarah tersebut, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk melakukan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis kitab Mazmur menulis ulang apa yang telah dialami oleh orang Israel. Bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi pemberontakan Israel, ketidaksetiaannya kepada Allah. Mereka melupakan mujizat-mujizat yang dilakukan Allah kepada mereka. Bahkan mencobai Allah, mendustai Allah, dan menjauh dari Allah setelah Allah melakukan karya-karya besar demi mereka. Allah mencatatkan ini sebagai firman-Nya supaya kita bisa menghindari kesalahan yang sama. Allah memerintahkan agar kisah tentang tindakannya dalam sejarah Israel dan hukum-hukumnya diteruskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan maksud dan makna penting dan pendidikan agama, yaitu untuk menolong setiap generasi menaati dan menaruh pengharapan kepada Dia. Ini penting untuk mencegah agar anak-anak kita tidak mengulangi kesalahan seperti nenek moyang Israel. Dengan menceritakan segala perbuatan Tuhan dalam hidup ini kepada anak-anak, yang adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap orang tua. Dalam segala keadaan dan tempat, kita dapat menceritakan segala perbuatan Tuhan kepada anak-anak atau kepada orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka akan banyak menerima informasi dan pembelajaran melalui apa yang telah kita sampaikan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menceritakan segala perbuatan dan tindakan Tuhan kepada generasi berikutnya, ingatlah kita sedang dipakai Tuhan sebagai alatnya, sehingga keturunan kita akan ikut memuji Allah atas perbuatan yang telah dilakukannya bagi orang tua dan menjadi pembelajaran berharga bagi mereka. Ingatlah, salah satu penyebab dari kerusakan satu generasi adalah generasi sebelumnya yang tidak mau mengajar dan mewariskan hal-hal yang baik yang telah dikerjakan Tuhan bagi mereka. Kita tidak menginginkan generasi selanjutnya mengalami keterpurukan akibat dari kesalahan kita
yang tidak mau berbagi pengalaman hidup bersama Tuhan dengan mereka. Kita mau generasi selanjutnya adalah generasi yang senantiasa memuji Allah atas perbuatan dan tindakannya yang ajaib, memelihara dan menganugerahkan kehidupan bagi mereka maupun bagi dunia ini. Kiranya kita dimampukan untuk senantiasa menyampaikan pengalaman-pengalaman kita atas perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita masing-masing kepada keturunan kita maupun kepada orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menceritakan, menyampaikan apa yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami, maupun yang kami ketahui melalui perjalanan sejarah Israel, sehingga itu boleh menjadi pembelajaran berharga bagi kami, sehingga kami senantiasa melihat Allah tetap bertindak secara ajaib di dalam hidup kami. Dan karena itu kami senantiasa memuji, memuliakan Tuhan di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.